Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di modul pembelajaran anatomi bersama saya Dr. Arni di channel Arni KD2. Sebelum memasuki modul pembelajaran, saya mengingatkan bahwa video ini hanya salah satu sumber pembelajaran. Anda dapat mencari sumber lain untuk mengisi keingintahuan Anda pada anatomi. Modul pembelajaran kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tulang. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur jaringan tulang rawan dan pertumbuhannya, serta mampu mengidentifikasi struktur jaringan tulang dan perkembangannya. Pembahasan yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan adalah salah satu jaringan ikat khusus yang disusun oleh sel tulang rawan serta matriks tulang rawan. Sel tulang rawan terdiri dari sel kondroblas yang terletak di sepanjang perikondrium. Sedangkan sel kondrosit terletak terbenam dalam jaringan tulang rawan. Matriks tulang rawan dibentuk oleh sabut kolagen atau sabut elastis. Berdasarkan jenis sabut penyusun matriksnya, tulang rawan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialik, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibros. Sifat tulang rawan tidak dilewati oleh vaskuler, pembuluh limfe maupun persyarafan kecuali pada perikondrium. Hal ini menjadikan perikondrium sebagai pusat nutrisi dan pusat perbaikan jaringan tulang rawan yang mengalami trauma. Seluruh jaringan tulang rawan pada tubuh manusia diselubungi oleh perikondrium, kecuali tulang rawan pada artikulasi atau joint. Beberapa contoh letak tulang rawan pada tubuh manusia dapat kalian perhatikan pada gambar berikut. Pertumbuhan tulang rawan adalah bertambahnya ukuran tulang rawan. Hal ini melalui 3 tahapan proses, yaitu tahapan pertama adalah tahapan inisiasi, di mana sel induk kondroblas terbentuk dari sel mesenkim pada masa embrio. Tahapan kedua adalah tahapan aposisional, di mana sel induk kondroblas akan mengalami mitosis dan diferensiasi menjadi sel kondroblas. Yang selanjutnya, sel kondroblas akan berdiferensiasi menjadi sel kondrosit. Tahapan ketiga adalah tahapan intersisial, di mana sel kondrosit akan menghasilkan banyak matriks tulang rawan. Ketiga tahapan ini saling berjalan beriringan, mulai dari masa embrio sampai dengan masa dewasa. Pembahasan selanjutnya adalah tulang. Tulang adalah jaringan ikat khusus dengan matriks yang telah terklasifikasi. Sel penyusunnya adalah sel osteoblas yang merupakan sel penghasil matriks, sel osteosit yang merupakan sel osteoblas inaktif karena telah terjebak di dalam matriks tulang, sel osteoklas yang merupakan multinucleated giant cell yang berfungsi sebagai makrofag pengabsorpsi tulang. Tipe tulang dapat dibagi menjadi 2, yaitu tipe compact bone dan tipe spongiosabone.
Osifikasi adalah proses penulangan dari tulang rawan menjadi tulang. Osifikasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Osifikasi primer terjadi pada masa embrio. Ada dua jenis osifikasi primer, yaitu intramembranous osifikasi dan endokondral osifikasi. Osifikasi sekunder terjadi pada masa anak-anak sampai dengan dewasa. Osifikasi sekunder mengubah tulang rawan hialin pada epiphyseal disc menjadi tulang melalui tahapan yang terlihat sebagai zona 1 sampai dengan zona 5. Tulang memiliki masa fisiologis untuk diperbaiki. Ini disebut sebagai bone turnover. Pada masa ini, tulang akan mengalami proses pertumbuhan, perkembangan, dan resorpsi. Pada masa anak-anak, proses turnover berlangsung lebih cepat dan lebih aktif. Berbeda halnya dengan bone repair. Bone repair adalah proses perbaikan tulang karena adanya patologi pada tulang. Misalnya saja adanya fraktur. Proses bone repair dapat Anda lihat pada skema gambar berikut. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Sistema tulang disusun oleh tulang rawan dan tulang. Masing-masing memiliki cara untuk bertumbuh dan memperbaiki diri sesuai dengan struktur mikroskopis penyusunnya.